hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shalom, kembali kita berjumpa lewat sermon hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak dapat dipungkiri, suka atau tidak suka, setiap manusia yang ada di dunia ini, baik tua muda, kaya atau miskin, mau dia orang percaya Tuhan atau tidak percaya terhadap Tuhan, pasti akan berhadapan dengan namanya kesukaran hidup. Dan kesukaran tiap orang pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun penyebab datangnya kesukaran itu sama. Datangnya dari diri sendiri, di mana kalau datang dari diri sendiri itu biasanya disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Dan kesukaran yang datang dari orang lain biasanya disebabkan oleh karena kejahatan orang lain. Dan dari kedua kesukaran ini, baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain, harus kita tanggulangi, harus kita selesaikan. Karena jika tidak diselesaikan dan dibereskan, kesukaran ini akan membuat hidup kita berada dalam ketidaknyamanan dan pastinya akan membuat kesusahan dalam hidup kita, dalam kita menjalani hari-hari kita. Dan bagi orang percaya, dalam menyelesaikan kesukaran hidup atau persoalan hidup sangat tergantung terhadap pertolongan Tuhan
dalam menyelesaikan kesukaran dan persoalan yang dihadapi. Namun kadang yang menjadi kendala dan persoalan kita saat kita berharap akan pertolongan Tuhan, kita dituntut untuk menunggu pertolongannya. Dan banyak di antara kita orang percaya saat menunggu pertolongan Tuhan, jika sudah mulai lama dalam masa menunggu itu sudah mulai khawatir, sudah mulai ragu, bahkan mulai timbul rasa takut akan kejelasan pertolongan Tuhan terhadap kesukaran dan persoalan yang kita hadapi. Padahal Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak takut. Karena ketika Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa yang pertama, Tuhan membela kita. Yang kedua, Tuhan di pihak kita. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pegang dan kita imani. Yakinlah, seberapa besar kesukaran kita yang kita hadapi, Tuhan menjadi pembela kita. Dia di pihak kita, bahkan Dia menyertai kita selalu. Yakin dan percaya, hanya menunggu waktu Tuhan saja, kesukaran itu pasti kita selesaikan dan kita lalui. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita bisa mampu menunggu waktu Tuhan? Kata menunggu kita tahu bahwa merupakan pekerjaan yang sangat sulit, bahkan kadang terkesan membosankan. Dan banyak orang percaya tidak bisa lolos melewati tahap ini dalam hal mendapatkan kunci untuk menanggulangi dan menyelesaikan kesukaran yang dihadapi. Karena kecenderungan kita adalah orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan, serta kadang terkesan mendesak Tuhan untuk sesegera menolong kita. Bahkan biasanya kita tidak hanya mendesak Tuhan, malah kita sudah memaksa Tuhan untuk segera mungkin menolong kita. Padahal sebagai orang yang sudah dewasa secara rohani, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki waktu dan saat untuk bertindak sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Keberanian dan kesabaran menunggu waktu Tuhan adalah salah satu latihan iman kita untuk percaya sepenuhnya akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, dan meyakini dengan iman bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Apa yang menyebabkan Raja Saul ditolak menjadi raja? Karena Saul tidak berani menunggu waktu Tuhan menolongnya. Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14, di mana di sana dikisahkan bagaimana Saul tidak sabar menunggu Samuel waktu itu untuk mempersembahkan korban bakaran. Raja Saul mempersembahkan korban bakaran yang sebenarnya harus dilakukan oleh Nabi Samuel. Dalam menunggu waktu Tuhan, kita harus diam dan tenang menunggu pertolongan Tuhan. Kita tidak usah takut, bahkan kita tidak usah gelisah karena kesukaran dan persoalan. Sebab kesukaran dan persoalan itu tidak akan membinasakan kita. Kita harus percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Walaupun kadang kita menganggap sudah tidak ada pertolongan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 32, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Di mana di sana di ayat 32, Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bagi kita yang membaca ayat ini sampai di ayat 32, pasti akan berkata, tidak ada pertolongan buat Lazarus. Lewat kisah Lazarus kembali mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yakin saudaraku, percaya bahwa bagi setiap orang yang menantikan pertolongan Tuhan tidak akan mendapat malu. Mazmur 25 ayat 3.
Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli terhadap kita, sehingga Dia tidak akan membiarkan kita berada dalam kesukaran dan persoalan. Tuhan kita tidak hanya peduli akan persoalan kita, tapi jauh lebih dari persoalan dan kesukaran kita, Tuhan sangat peduli akan keselamatan jiwa kita. Dia tidak menginginkan kita binasa, olehnya Ia mau berkorban buat kita. Jika nyawanya saja diberikan untuk keselamatan kita, apakah kesukaran dan persoalan kita tidak Dia selesaikan? Kiranya kebenaran firman Tuhan kali ini kembali mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa pertolongan Tuhan bagi kita akan datang tepat waktunya dan sesuai dengan waktu Tuhan, dan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan sangat peduli terhadap keselamatan kita, melebihi kesukaran dan persoalan kita. Amin untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami yang di sorga untuk firman-Mu kali ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.